Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini materi yang ingin saya sampaikan adalah cara melakukan penggantian IC MMC HP yang berchipsetkan MediaTek. Yang pertama, sudah pasti kita buka UV ya, UV eMMC Toolbox. Setelah terbuka seperti ini, jadi ketika kita melakukan pengangkatan IC MMC yang masih nempel di IC ya, di PCB ya, yang mau kita ganti, itu usahakan kita angkat secara utuh ya, karena tujuannya yang pasti ya kita akan membackup file dump-nya, yaitu bagian ekstensi CSD, boot 1, boot 2, dan yang pasti itu bagian lagi user area, karena di bagian user area itu ada file-file pentingnya seperti NVRAM. Itu adalah file-file penting buat MediaTek, jadi yang warna pink-pink itu yang harus kita selamatkan. Setelah semuanya kita backup, langkah yang kedua ya kita siapkan IC MMC yang baru dan sudah pasti support, dan pin BGA nya pun harus sama. Jika eMMC ya harus kita ganti eMMC, jika eMCP ya kita harus ganti menggunakan eMCP. Setelah itu IC MMC nya kita pasang di soketnya, disesuaikan dengan BGA nya. Misalnya BGA nya 221 ya kita pasang di soket 221, jika 162, 168 ya kita pasang di soket 162, 168. Setelah kita pasang ya, kita pasang di soketnya, langkah yang pertama itu kita lakukan identify dulu di sini. Ini ada identify eMMC. Kita klik di sini. Ini akan muncul ya seperti ini ya. Ini adalah isi apa saja yang ada di IC MMC. Ini langsung terbaca ya. Dia merek IC MMC nya SKH ini, product name nya H4G 1D, si ID nya ini 9001 4A 48 sekian, si ID nya ini juga di 027 CSD ya, di 0270 sekian. Dan di sini bisa kita lihat ya, setiap IC MMC yang baru itu sudah pasti ada partisi ini. Jadi ini tuh default dari pabrikannya sudah ada seperti ini. Jadi di sini ada boot satunya ada 4 MB, boot 2 4 MB, RPMB nya 4 MB, dan user area-nya ini kalau dilihat di sini 3,64 giga. Ini kalau dibulatkan itu sekitar 4 giga ya, sekitar 4 gigaan. Setelah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita lakukan ini dulu, erase. Kita klik yes. Sini UV akan melakukan erase ya, keseluruhan partisi mulai dari boot 1, boot 2 dan user area. Oke, erase-nya sudah selesai, kita langsung lakukan ini eMMC factory erase. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi ketika kita melakukan eMMC factory erase, yang dilakukan UV itu yang pertama adalah reset partition config, yang kedua reset the boot bus condition. Di sini bisa dilihat ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lakukan non-test. Non-test fungsinya untuk mengetahui, untuk melihat apakah IC MMC nya masih layak pakai atau tidak.
Oke, kita tunggu. Di sini bagian user areanya ada rapot merah ya. Kita coba nantes sekali lagi. Nah, ternyata tetap ya valid ya. Kita lagi sekali lagi. Nah, seperti ini, tetap nggak mau. Non storage user partition test valid. Ini artinya ICMMC nya tidak layak pakai. Oke, akan saya coba ganti dengan IC yang lain. Kita identify dulu. Oke, kita lihat di sini ICMMC-nya sama ya, Skyhynix H4G 1D. Tapi di sini ini IC-nya sudah ada isinya ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi ketika ICMMC sudah ada isinya, dia akan langsung muncul seperti ini, Android System Info MT6582 sekian. Di sini Vivo Y15. Nah, ini udah ada isinya. Karena udah ada isinya gini, yang pertama kali ya kita harus hapus dulu. Kita klik erase. Erase-nya sudah selesai. Kita lanjut ke eMMC Factory Erase. Oke, di sini eMMC Factory Erase selesai, langsung kita nantes. Nah, seperti ini. Jika ICMMC-nya masih layak pakai, dia akan sukses keseluruhannya ya. Seperti ini. Warnanya hijau semua. Jika di sini ada rapot merah, itu artinya ICMMC-nya sudah tidak layak pakai lagi. Setelah selesai semuanya, tadi kita erase, eMMC Factory Erase, nantes, kita identify ulang. Oke, di sini sudah kosong ya. Bisa dilihat partition konfigurasi 0x00. Oke, langsung kita isi menggunakan file dump. Di file dump itu bentuknya seperti ini ya, terdiri dari boot 1, boot 2, extension CSD dan user area. Di sini kalau kita lihat bagian user area itu adalah file yang sangat luar biasa besar sekali ya. Di sini hampir 4 GB. Jadi cara pengisiannya pertama kali kita ini aja, langsung kita tarik, kita masukkan di sini. Oke, extended CSD, lanjut ke boot 1, langsung ke boot 2, kita write. Oke, proses write bagian boot 1, boot 2 dan extension CSD sudah selesai. Lanjut kita write bagian user area. Di sini karena bagian user areanya filenya luar biasa besar, makanya kita mengisinya akan lebih bijaksana jika kita menggunakan UV Light dengan bantuan UV Light. Oke, saya pindah dulu, langsung kita koneksikan ke UV Light ya, biar prosesnya lebih cepat.
Karena jika USB di laptop kalian support USB 3, ketika kita menggunakan UV light itu kecepatannya akan sangat luar biasa sekali. Di sini langsung ada tulisannya, to work with UV light you have to run application with run as administrator. Oke. Dia minta di run as administrator. Oke. Kita masukkan bagian user area-nya. Kita pindah lagi ke UV light-nya, kita pasangkan. Oke. Nah, cara pindah ke UV light-nya itu ada di sini ya, di titik 3 nih, garis 3 samping USB nih, USB device ya. Lalu kita pilih yang bawah. Bentar. Nah, ini. Nah, kita pilih yang nih, UV light eMMC. Udah otomatis tercentang sih biasanya. Setelah itu bagian user area-nya tinggal kita write. Kita tunggu sampai selesai. Di sini bisa terlihat ya, untuk transfer rate datanya itu 18, sekian megabyte per second, luar biasa. Apalagi ketika laptop kalian support USB 3, itu transfer datanya akan sangat luar biasa. Akan beda jauh ketika kita langsung menggunakan protokolnya itu melalui UV box. Karena kalau UV box, meskipun USB kita support USB 3, tetap aja kabel yang menuju ke UV box UV-nya itu hanya support USB 2.0, jadi tetap akan sangat lambat sekali. Beda ketika kita menggunakan UV light, karena protokolnya langsung kita colok ke USB-nya komputer. Jika komputernya support USB 3, otomatis kecepatannya akan sangat luar biasa. Makanya saya sarankan ketika kalian mengisi bagian user area ini, apalagi backupan kalian mungkin 3 GB, 4 GB ataupun full kalian backupannya, kalian akan membuang waktu ketika kalian menggunakan protokolnya langsung dari box. Makanya saya sarankan kalian langsung write bagian user area itu menggunakan bantuan dari UV light, karena prosesnya lumayan cepat ya. Di sini bisa kita lihat. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Di sini tinggal kita 2 menit ini, lumayan cepat. Oke, proses pengisian bagian user area hampir selesai ya. Ini memakan waktu 9 menit. Lumayan. Karena kalau ini langsung protokolnya melalui UV box tadi, itu mungkin bisa lebih dari ini ya. Oke, proses pengisian data bagian user area selesai. Soketannya kita kembalikan ke UV box-nya langsung. Oke, sini udah kembali ya ke UV heat speed. Lalu kita identify. Nah, di sini langsung terbaca ya, Android System Info platform MT6572, manufakturnya Oppo, build modelnya R821, nih versionnya 422 atau Jelly Bean. Jadi ketika sudah terisi, dia langsung akan terbaca seperti ini. Setelah terisi seperti ini, kita harus mengembalikan file backupan
dari ICMMC-nya, yaitu file NVRAM. Cara mengembalikan atau restore-nya itu kita ke tab sini, lari ke tab user area path. Nah, di sini kan belum ada nih yang file-file NVRAM, jadi di sini harus kita kembalikan di sini. Atau jika tidak mau di sini, bisa kita langsung pasang saja juga bisa. Jadi setelah seperti ini, setelah selesai semuanya, kita identify, di sini sudah muncul seperti ini, ya tinggal kita pasang saja ICMMC-nya. Setelah kita pasang, baru nanti kita flash ya. Kita flash lagi, bisa menggunakan SP Flash Tool. Setelah HP-nya nyala, baru kita lakukan perbaikan IMEI. Perbaikan IMEI-nya itu bisa menggunakan menu UV juga, yang namanya ini UV Android Toolbox. Untuk cara perbaikan IMEI nanti ada di materi berikutnya. Jadi untuk pengisian bagian ini namanya full dump ya, seperti ini adalah metode read write full dump. Jadi seperti ini pengisiannya. Jadi cukup mudah. Saya rasa cukup untuk materi pengisian data ICMMC untuk HP yang bersisatkan MediaTek kali ini. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.